Membahas sorotan mengenai netralitas ASN dan juga merebaknya narasi seputar kecurangan pemilu. Sudah bergabung bersama kami dari luar studio Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini, dan juga pengamat politik Mas Hanta Yuda. Mbak Titi, Mas Hanta, terima kasih sudah bergabung dalam Metro hari ini. Terima kasih, selamat sore Anggi, Mas Mbak Titi. Selamat sore. Saya ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, kondisinya jadi dugaan-dugaan pelanggaran ini banyak yang bilang tidak terlalu ditanggapi dengan dalih bahwa tidak ada aduan. Bawaslu tidak berinisiatif atau memang tidak bisa berinisiatif untuk mengejar kasus-kasus yang muncul. Bagaimana kita meresponnya, Mbak? Ya, Bawaslu itu diperintahkan langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tepatnya di pasal 93 huruf F, eksplisit ya, mengawasi netralitas aparatur sipil negara, TNI dan Polri. Bayangkan tuh. Jadi satu-satunya institusi di luar institusi TNI Polri yang diminta mengawasi netralitas TNI Polri adalah Bawaslu. Kalau aparatur sipil negara itu kan jelas ya, dari dulu juga Bawaslu terlibat. Selain adanya Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemenpan RB, Kemendagri, dan pemerintah daerah. Nah, kenapa kemudian penekanan pengawasan itu harus dilakukan undang-undang? Karena memang ketidaknetralan aparatur sipil negara, TNI, Polri, itu dampaknya akan sangat buruk bagi kompetisi pemilu yang adil dan setara. Dalam konteks tugas pengawasan, karena dia diperintahkan mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri, maka Bawaslu itu bisa bertindak secara dua arah. Pertama, dia aktif melakukan pengawasan dalam konteks pencegahan. Kalau dia menemukan pelanggaran, temuan pelanggaran itu disebut dengan temuan, dan dia bisa langsung memprosesnya. Misalnya contohnya begini, ini kan sudah ramai di ruang publik, konon katanya viral begitu ya, ada arahan untuk mendukung dan lain sebagainya. Nah, Bawaslu itu mestinya bergerak cepat, menjadikan itu sebagai informasi awal, sebagai dugaan pelanggaran menjadi temuan. Nah, kalau kemudian masyarakat yang mendapati atau kemudian pemantau pemilu, peserta pemilu, namanya istilahnya adalah laporan. Laporan pelanggaran dari masyarakat, pemantau pemilu atau peserta pemilu. Jadi ada dua arah nih, bisa berupa temuan di mana pengawas yang aktif menemukan karena konsekuensi dari pengawasan begitu ya, atau pencegahan, dan yang kedua adalah laporan pelanggaran dari masyarakat, pemantau pemilu atau peserta pemilu. Kenapa kemudian ada pernyataan misalnya kesulitan? Bisa jadi karena banyak pelanggaran itu terjadi di ruang gelap. Kalau pelanggaran di media sosial itu kan gampang ya Mas Anggi, Mas Hanta ya. Karena ruangnya terang benderang begitu, orang like, share, dan lain sebagainya. Dan memang pelanggaran yang banyak diproses adalah pelanggaran di media sosial. Tapi yang bahaya itu, yang seperti yang viral-viral itu ya, penggerakan untuk kemudian mendukung mobilisasi dengan relasi kuasa. Pengaruh, misalnya ancaman mempengaruhi dengan menggunakan jabatan, nanti bisa dimutasi atau dan lain sebagainya. Jadi menimbulkan situasi ketakutan dalam ancaman atau tekanan begitu. Nah, itu yang bahaya dan itu tidak mungkin terjadi di ruang terang benderang. Nah, oleh karena itu Bawaslu saya kira dalam merespon situasi soal misalnya banyak hal-hal yang viral di masyarakat kita harus gercep ya, gerak cepat. Jadi menelusuri, kemudian mengkaji, menggali, mendatangi pihak-pihak yang kira-kira terhubung begitu. Termasuk yang kedua, menciptakan ekosistem yang memberikan keyakinan bagi mereka yang merasa sebagai whistleblower atau saksi ya, atau orang yang mengetahui untuk merasa aman untuk menyampaikan laporan. Jadi saya kira satu sisi memang banyak pelanggaran-pelanggaran yang konteksnya berat dan pengaruhnya itu besar begitu ya, ketimbang like, share atau kemudian memberikan dukungan-dukungan di media sosial dibandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya mobilisasi, tekanan, intimidasi atau kemudian penggerakan menggunakan relasi kuasa dengan para birokrasi kita. Nah, itu yang saya kira menjadi tantangan Bawaslu yang dia harus sigap ya, ketika menemukan indikasi sebagai informasi awal, ya langsung dilakukan tindak lanjut karena memang itulah kewenangan dia, Mas Anggi. Baik, Mbak Titi sendiri sudah melihat memang sudah ada intervensi atau ketidaknetralan yang terjadi saat ini, Mbak? Ya, kita nggak usah bicara hari ini ya, tapi kita bicara pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya.
Jadi pada pemilu Pilkada 2018 itu data putusan pengadilan nih, dari data yang saya punya, itu ada 33 putusan pengadilan yang berkaitan dengan ketidaknetralan kepala desa dan ASN. Lalu di 2019 itu untuk pengaduan rekomendasi dari Bawaslu soal ketidaknetralan ASN ada 894 rekomendasi. Di Pilkada 2020, pengaduan soal ketidaknetralan ASN ada 2073. Dari 2073 itu, 1.600 diantaranya diberi sanksi. Jadi fakta berbicara bahwa aparatur sipil negara memang memiliki kerentanan untuk dijadikan objek. Nah, kalau kita bicara situasi hari ini, yang bergulir itu kan adalah hal-hal yang keluar di media sosial. Misalnya contoh, fakta integritas PJ Bupati Sorong, lalu kemudian pernyataan yang di Boyolali, lalu juga ada beberapa di daerah lain yang juga mengemuka di misalnya Sulawesi Tenggara begitu ya. Nah, situasi ini supaya tidak bergulir menjadi rumor, terbiarkan dan menimbulkan spekulasi, maka Bawaslu yang menurut saya memang harus sigap, harus gerak cepat begitu. Karena kalau tidak, dia akan rentan menjadi propaganda yang bahkan bisa menjadi disinformasi pada ujungnya. Jadi kalau bicara soal data-data yang tadi saya sebut, ya memang ASN itu berada pada tingkat kerentanan yang tinggi untuk dipolitisasi karena memang contoh pejabat pembina kepegawaian itu adalah aktor politik begitu. Nah, atau kemudian kalau situasi sekarang misalnya kepala daerah, setengah dari kepala daerah kita itu dipilih secara tidak langsung, alias diangkat gitu ya. Kalau kemudian ini dipolitisasi, imbasnya itu akan sangat struktural, sistematis dan masif. Jadi kita bukan bicara lagi soal apa iya atau tidak. Faktanya adalah di pilkada dan pemilu peristiwa itu terjadi begitu. Oke. Baik, saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau sudah Mbak Titi berbicara, berarti memang ada apa-apa begitu ya Mas Hanta ya. Oke Mas Hanta, kalau Anda melihatnya, bagaimana sebenarnya elit politik ini seharusnya bersikap soal narasi-narasi seperti ini Mas? Apa, tadi Mbak Titi sudah menyampaikan, kalau tidak ada bukti segala macam nanti pembiaran aja begitu dan hilang begitu. Apa yang harus kita sikapi dari atau juga dari elit politik Mas? Pertama Anggi, kita tahu bahwa elemen dalam demokrasi elektoral kita selain elemen penyelenggara adalah elemen fasilitator, yaitu negara, aparatur sipil negara, TNI, Polri itu mutlak harus netral karena 3 hal alasannya. 1, karena alasan secara regulasi dan konstitusi itu sudah jelas aturannya. Tadi cukup panjang lebar disampaikan oleh Mbak Titi. Jadi clear itu posisinya. Yang kedua, ini rentan potensi politisasi, potensi mobilisasi dan potensi intimidasi. Dan ini kalau dibiarkan ada ketidakseimbangan di antara kontestan. Ini juga berbahaya menurut saya, potensi-potensi kerentanan ya meskipun belum otomatis. Dan yang ketiga, terkait hal ini, narasi ketidaknetralan ini kalau terus bergulir akan mengganggu persepsi publik terhadap tingkat kepercayaan pada penyelenggaraan pemilu. Dan kalau itu mengganggu persepsi publik kepada penyelenggaraan proses maupun hasilnya, itu akan mengganggu legitimasi, baik prosesnya maupun hasil pemilu itu sendiri. Dan ini berbahaya kalau mengganggu legitimasi pemilu itu sendiri. Nah, saya ingin jawab pertanyaan Anggi tadi, saya kira mulainya di ini, siapa sebenarnya yang paling rentan, yang mungkin memanfaatkan politisasi terhadap aparatur sipil negara, TNI, Polri dan sebagainya, tentu adalah kubu atau kontestan yang memiliki akses kekuasaan paling besar, paling tinggi. Itu yang paling besar godaannya, paling besar potensinya, paling besar peluangnya. Karena itulah kalau kita lihat data-data tadi, kalau dari 3 kontestan, pasangan Anies Muhaimin yang paling kecil peluangnya, paling kecil potensinya, hampir tidak ada dari catatan Mbak Titi tadi. Tapi 2 kontestan lainnya itu punya potensi besar. Terutama kalau kita urut adalah pasangan Prabowo Gibran. Kenapa? Karena di belakangnya tentu Mas Gibran al-Putra Presiden, ada menteri dan sebagainya yang bisa berpotensi kemudian dimanfaatkan atau kemudian ada sebagian yang cari perhatian kepada kekuasaan.
Nah, yang kedua adalah pasangan Ganjar Mahfud MD. Ini sama juga, mereka juga punya akses kekuasaan. Tadi kita lihat ya, sebagai partai pemenang pemilu, punya menteri yang paling banyak. Di sana ada Menko Polhukam juga punya akses untuk mengontrol sebagai cawapres, BIN dan lain sebagainya punya akses. Jadi dua ini yang paling rentan yang saya kira harus dikontrol bersama. Nah, persoalan bahwa setiap jelang pemilu, saya setuju juga tadi Mbak Titi katakan, tidak hanya pemilu 2024, itu setiap pemilu itu muncul sorotan yang cukup tajam tentang netralitas. Dulu di 2004 ada presiden yang menjadi kontestan, Ibu Mega. 2009 Pak SBY menjadi kontestan pemilu pada saat itu Pilpres. 2019 Pak SBY, dan terakhir sekarang 2024, 2009 itu Pak SBY, 2019 Pak Jokowi sebagai kontestan incumbent, dan terakhir sekarang 2024 ada Mas Gibran sebagai putranya presiden. Jadi ada kerentanan. Nah, lalu bagaimana dengan para kontestan ya? Selain penyelenggara, fasilitatornya negara, dan ketiga para kontestan harus punya kesadaran yang tinggi. Mereka juga dipantau oleh publik. Mereka juga diatur dengan pikiran kan mau menang. Saya mengingatkan tiga hal ya, dari untuk para kontestan ini, Mas Anggi. Satu, jangan lupa sekarang ini demokrasi terbuka, teknologi informasi itu bergerak dengan cepat. Tidak perlu bicara banyak PNS, satu ASN pun tidak usah bicara banyak TSM, terstruktur sistematis dan masifnya TPS. Satu TPS pun ada potensi intimidasi, potensi politisasi atau manipulasi, itu bisa cepat sekali viralnya ke seluruh jagat politik Indonesia, dan itu saya kira sulit untuk dilakukan secara TSM, tapi harus dikontrol. Jadi saya kira itu harus diingatkan. Kalau mereka tidak berhati-hati, justru memukul balik elektabilitas pasangan mereka, akan terbangun persepsi negatif dan mereka akan dirugikan. Yang kedua, akses kekuasaan sekarang relatif imbang, seperti saya katakan tadi, seperti bandul saling mengimbangi. Kalau ada potensi misalnya di Prabowo Gibran, ada juga Mas Ganjar dan Pak Mahfud di dalam, bisa mengontrol langsung. Misalnya TNI Polri itu kan di bawah koordinasi Pak Mahfud, jadi mudah terkontrol, mudah sekali. Jadi belum sempat TSM sudah terkontrol terlebih dahulu. Nah, kalau konteksnya seperti ini saling kontrol, yang diuntungkan publik. Saya berharap suara-suara semacam ini, civil society dan seterusnya, untuk sebagai langkah antisipatif sangat bagus. Yang terakhir, yang ketiga, saya termasuk orang tidak terlalu percaya ya cara-cara yang semacam ini. Tentu secara konstitusi sedikit banyak tidak boleh, maupun hanya 1 TPS, mau 1000 TPS sama tidak boleh. Tapi saya termasuk yang tidak percaya ini bisa mempengaruhi perolehan suara dengan signifikan. Mungkin ini hanya efek psikologis para kandidat. Oh, seperti politik uang, dia kalau tidak politik uang tidak bisa menang. Padahal tanpa politik uang pun dia sudah menang. Nah, karena itu saya kira seperti saya katakan, dampak elektoralnya kecil. Padahal kalau tidak berhati-hati, dampak negatifnya juga besar kalau narasi itu viral di dalam persepsi publik. Jadi misalnya seperti saya katakan tadi, belum sempat TSM, terstruktur sistematis dan masif, itu sudah ketahuan dulu dari publik. Jadi saya kira harus berpikir ulang, kesadaran yang tinggi, komitmen yang tinggi, dan terakhir kan ada Pak Jokowi sudah mengatakan harus netral, mengumpulkan 10 kepala daerah. Ibu Mega di pidatonya terakhir merespon juga harus netralitas, tidak boleh ada manipulasi dan seterusnya. Dan kita berharap diikuti oleh seluruh politisi yang ada di bawah, agar di panggung muka dan di panggung belakangnya apa yang disampaikan sama dengan yang dikerjakan oleh barisan kubunya masing-masing. Baik, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.